Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang digolongkan sebagai kota terbesar kelima di Indonesia. Terbagi menjadi dua daerah, yaitu daerah dataran tinggi meliputi perbukitan yang dianggap sebagai kota atas dan daerah dataran rendah yang meliputi pemerintahan, aktivitas perekonomian kota, serta industri yang dianggap sebagai kota bawah. Juga menjadi salah satu kota di Pulau Jawa dengan kondisi yang cukup padat penduduk. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada bulan Desember tahun 2021, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat mencapai 1,6 juta jiwa. Sebagai kota yang begitu penting di Provinsi Jawa Tengah, Semarang memiliki begitu banyak potensi dari sumber daya yang dihasilkan dan menjadi salah satu kota yang memiliki fungsi serta peran yang beragam, mulai dari fungsi pemerintahan pusat sampai pada sektor perdagangan. Semarang juga menjadi salah satu kota dengan sarana perhubungan yang cukup lengkap, dengan meliputi jalur darat, udara, dan laut. Tidak hanya memiliki sarana perhubungan yang lengkap, kota Semarang juga memiliki potensi yang baik dalam sektor ekonomi, khususnya pada wilayah Semarang bagian utara yang terdapat kawasan industri cukup luas. Selain itu, Semarang bagian utara juga didorong dengan adanya kawasan pelabuhan yang menghasilkan adanya perdagangan besar. Kota Semarang yang terletak di wilayah pesisir pantai utara Jawa memiliki lebar garis pantai mencapai lebih dari 13 km. Dengan wisata perairan yang menarik berupa pantai indah yang membentang luas, Semarang juga memiliki banyak potensi yang dihasilkan dalam perairan serta perikanan. Di antaranya ada potensi perikanan air tawar, air laut, dan juga perikanan budidaya. Namun, di balik semua potensi tersebut, kota Semarang bagian utara memiliki sebuah ancaman besar yang datang dari permasalahan air laut. Kenaikan air laut menjadi satu-satunya permasalahan yang sangat diperhatikan dan kerap dirasakan oleh warga yang tinggal di pesisir pantai utara Semarang. Lebih tepatnya, oleh masyarakat yang tinggal di daerah atau sekitar wilayah Tanjung Mas. Kenaikan air laut yang terjadi karena perubahan iklim global dan penurunan permukaan tanah memiliki peran yang besar pada kerusakan lingkungan di wilayah tersebut, di mana permasalahan itu sangat mengancam penduduk kawasan pesisir pantai utara karena dapat membuat mereka kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya. Di sisi lain, kenaikan air laut tersebut juga memperparah banjirop yang selalu datang setiap tahunnya di wilayah tersebut. Sesuai dengan geografis wilayah, Kota Semarang memiliki ketinggian permukaan tanah antara 0,75 meter sampai 348 meter di atas permukaan air laut, di mana dataran rendah Kota Semarang menjadi salah satu wilayah yang sering dilanda oleh banjir tahunan, dan puncaknya sering terjadi saat curah hujan sedang tinggi. Terutama peristiwa ini sangat sering terjadi pada daerah Semarang bagian utara, yaitu pada daerah Tanjung Mas yang berlokasi persis di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Kampung Tambak Rejo yang menjadi salah satu bagian dari wilayah Semarang Utara sudah cukup terkenal dengan fenomena naiknya permukaan air laut dan berakhir mengakibatkan banjirop. Kampung Tambak Rejo yang dikenal sebagai pemukiman para nelayan ini terletak di wilayah Tanjung Mas, Semarang Utara. Alhamdulillah di sini untuk pertama kami mendaki pertama ya 97 kakak, tapi dengan berkembang waktu akhirnya menjadi 101 kakak. Pekerjaan dari kami lebih dari 80% adalah nelayan. Selebihnya ada kaitannya juga nelayan, yaitu kami bekerja membawakan atau bekerja untuk nelayan. Jadi dari hasil tangkapannya kami
mengupas atau kami menjualkan seperti itu. Biasanya ada kayak kalau pagi atau sore. Itu biasanya tergantung dari tanggal bulan. Jadi ada yang datangnya pagi, ada yang datangnya siang, tapi jarang sekali datangnya malam. Ada juga tapi jarang, malam itu jarang. Biasanya bulan purnama, tapi untuk diprediksi secara akurat tidak bisa, karena kaitannya dengan air juga, angin. Makin kencang angin itu biasanya makin rob tuh makin tinggi. Yang paling besar kemarin itu bisa lebih dari 1 meter. Tapi kalau kayak Hari-hari biasa untuk saat ini paling 20-25 cm. Jadi belum sampai masuk ke rumah. Tapi ada sebagian yang menghadap ke barat dari Kampung Tambarrejo di sini sudah kemasukan, sudah semuanya hampir. Ini dari barusan, Mbak. Baru yang terbesar kemarin baru 2 bulan kemarin. Persisnya ya 2 bulan kemarin lah. Sebelumnya belum. Belum. Ya, dibarengi tanggul jebol itu sampai sekarang datang lagi, datang pergi, tapi dengan frekuensi lebih sering dan juga lebih tinggi. Yang kami khawatirkan dengan frekuensi seperti itu, rumah terkikis, tanah terkikis, pada akhirnya nanti yang kami takutkan kampung hilang seperti Tambarrejo RT 05 yang sudah lihat di situ. Untuk dari RT 5 sendiri itu dulu mah banyak, kampung besar dulunya kalau tidak salah hampir 80. Sekarang tinggal kalau tidak salah ya 23. Semua sudah pada ngungsi, semua sudah pergi karena sudah tidak mampu menanggulangi dari rob itu sendiri. Dan kami berharap di kampung nelayan Tambarrejo, yang kampung yang baru ini tidak ingin nasib seperti mereka. Dan kami juga harus bisa menyesuaikan, dalam artian menyisihkan sebagian rezeki kami untuk meninggikan. Jadi kalau rumah ditinggikan, otomatis jalan ditinggikan. Kalau jalan ditinggikan, rumah juga harus ditinggikan. Dan itu secara ekonomis akan menjadi kami sangat hanya terfokus untuk masalah pembangunan saja. Jadi sangat mengurangi dari kesejahteraan kami. Yang kami rasakan bagaimanapun juga kesehatan anak-anak. Anak-anak kan tidak tahu bahwa banjir rob itu adalah sebagian ada banyak penyakitnya, termasuk penyakit kulit dan lain sebagainya. Dan kami takutkan tentang keselamatan dari anak-anak itu sendiri. Bagaimanapun juga rob akan sangat merepotkan, karena kami dari 97 kakak di sini tidak ada yang punya ranjang. Jadi kasurnya hanya di bawah atau tikernya di bawah. Ada sebagian dari kami tidur tahu-tahu di atas air. Seperti itu. Selain adanya faktor perubahan iklim yang menjadi pemicu dari naiknya permukaan air laut, ada juga faktor lain, yaitu adanya penurunan pada permukaan tanah, yang mana penurunan pada permukaan tanah terjadi karena adanya eksploitasi air tanah yang cukup berlebihan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor dominan dalam penurunan permukaan tanah. Kecepatan penurunan tanah di daerah Semarang dan sekitarnya bahkan mencapai 10 hingga 20 cm per tahunnya, di mana angka itu merupakan laju tercepat yang tercatat di dunia. Hal inilah yang semestinya harus kita sadari sejak dini, dengan mempertimbangkan penggunaan air tanah dan dapat lebih bijak lagi dalam menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari. Terjadinya peristiwa alam tersebut tentu sangat memberikan dampak yang begitu besar bagi segala aktivitas kehidupan masyarakat di kawasan Semarang Utara. Terlebih lagi, terkadang banjirop tidak hanya menutupi permukiman sekitar saja, namun juga ruas jalan utama di beberapa titik, yang tentunya hal itu juga menyulitkan sebagian besar orang yang melalui jalan tersebut. Alam
telah memberikan segalanya bagi kita. Namun, kita sebagai manusia tidak selalu mengerti tentang alam. Sudah sepantasnya kita memahami serta menjaga alam itu sendiri. Terkadang, alam memang selalu menjadi sumber dari segala bencana. Namun, pernahkah kalian sadari bahwa adanya bencana terjadi karena kelalaian dari manusia yang enggan memperhatikan alam itu sendiri? Kerusakan alam bukan terjadi pada kita, namun terjadi karena kita. Maka dari itu, sayangilah alam di sekitarmu untuk menyayangi dirimu sendiri.